jasnya aja yang belum, Pak. Oke, nanti bagi yang masih punya kendala di peralatan praktikum, baik itu pensil, penggaris, ataupun penghapus, tolong kontak saya ya. Oke, Christophorus Bintang. Iya, Pak. Christophorus, kita akan mulai kelas kita pada hari ini ya. Tapi mungkin nanti paralel dengan pelaksanaan kuliah, saya minta kalian join di MS Team ya, karena di MS Team masih sedikit yang bergabung. Saya sudah kirimkan linknya. Itu untuk kita pertemuan berikutnya mungkin kita akan lebih mudah supaya nge-organize rekaman video ataupun sharing bahan lebih cepat. Kita lakukan juga di MS Team ya. Rizky Aulia. Halo Rizky. Iya, Pak. Halo. Oke. Rizky, kita mulai pertemuan kita di pekan ketiga ini, tapi sebelum mulai saya bisa tolong Anda review apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di 2 pertemuan ini. Untuk di pertemuan pertama kita lebih membahas mengenai peralatan gambar seperti pensil, penggaris dan lain-lain. Lalu di minggu kedua kemarin itu kita mencoba untuk membuat garis tepi dan etiket gambar, juga 2 garis yang titik A dan titik B. Yang satu itu fokus ke titik B, yang satunya lagi fokus ke ujung pensil. Oke, good. Untuk hari ini Anda sudah sediakan peralatan gambarnya ya? Sudah, Pak. Rizky ya, oke. Karena hari ini kita akan masuk ke, sudah mulai bicara terkait dengan apa itu titik, garis, sudut, dan juga pengertian bangun. Ya. Rizky, bisa bantu saya panggil satu nama Rizky? Saya ngambil acak yang ada di bawah saya saja, itu Bima R. Oke, halo Bima. Halo, Pak. Oke, peralatan gambarnya sudah ready Bima? Kebetulan saya habis pulang ke rumah, Pak. Jadi peralatan gambarnya masih di Bandung, jadi nggak dibawa, Pak. Oke, kenapa Anda malah pulang ke rumah, Bima? Ada keperluan keluarga, Pak. Sorry? Ada keperluan keluarga. Oke, ada keperluan keluarga. Oke, tapi Anda sehat semua ya? Oh, alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Oke, kalau gitu Bima. Oke lah, kalau ini, tapi yang lain tolong siapkan peralatan gambarnya ya. Bima bagi yang tidak membawa seperti Bima atau tertinggal di Bandung, tolong perhatikan dengan baik ya. Tapi terlepas dari peralatan itu, saya akan bertanya Bima. Layar saya sudah terlihat di desktop kalian, Bima? Sudah, Pak. Oke. Bima, kalau sekarang kita masuk ke konstruksi geometri ya. Jadi cara gimana kita membuat geometri dasar. Kalau kita ngomongin geometri, pasti kita bicaranya dari titik, garis, sudut, dan juga bangun. Betul ya, Bima ya? Iya, betul, Pak. Dan rasanya istilah-istilah titik, garis, sudut, dan juga bangun ini tidak terlalu baru ya bagi kalian ya. Di SMA pun sudah dibahas ya. Betul ya, Bima ya? Iya, betul, Pak. Oke. Bima, bisa nggak Anda menceritakan atau yang pemahaman Anda nih kalau mendengar istilah titik atau garis ataupun sudut, itu kira-kira apa ya, Bima ya? Dari titik dulu mungkin ya. Pengertiannya tuh, Pak. Pengertian atau gimana, Pak? Ya, pengertian atau pemahaman Anda terkait dengan titik, garis, sudut, ataupun bangun. Kalau titik itu sebuah dasar sih, Pak, kalau kata saya, Pak. Sorry? Dasar dari sebuah dasar dari geometri. Dasar dari geometri ya. Bisa nggak Anda Iya. mendefinisikan titik?
Eh, gimana Pak maksudnya Pak? Kurang paham. Elemen dasar dari pembuat Elemen dasar geometri. dari sebuah geometri. Elemen dasar apa, Bima? Saya mendefinisikan titik sebagai elemen dasar dari sebuah geometri, Pak. Mhm. Udah. Oke, Anda panggil rekan Anda yang lain, Bima, untuk membantu. Setuju nggak dengan Oke. pendapat Anda? Thank you, Bima. Silakan, Bima, panggil satu rekan Anda. Reza Faizal, Pak. Reza Faizal. Halo, Reza. Iya, halo Pak. Oke. Reza, Anda setuju nggak dengan definisi titik menurut Bima tadi? Bahwa titik itu adalah elemen dasar pembentuk geometri. Kalau saya setuju aja karena jujur saya juga belum tahu Pak definisi titik itu apa. Oh, tapi ketika dulu Anda SMA, itu kan belajar yang namanya titik, garis, sudut gitu ya? Hmm, Enggak juga? enggak Pak. Jujur enggak. Iya, enggak. Saya itu kalau untuk mungkin ini masuknya ke seni budaya ya Pak, atau apa untuk titik garis sudut ini? Karena jujur di matematika saya atau di pelajaran yang bersangkutan dengan garis kayak sudut tuh nggak dijelaskan Pak definisinya duluan. Tapi oke lah, terlepas dari itu, ketika Anda mendengar kata titik, apa yang Anda terbayangkan? Ke titik itu kayak apa ya Pak? Kalau saya tuh lebih ke apa? Ke bahasa Indonesia aja Pak. Apa? Tanda pengakhir kalimat. Oke. Oke, nggak salah sih, nggak salah. Cuman kita di teknis ini kan bicara itu kan di bidang kartesian itu kan ada titik ya, misalnya titik A. Nah, titik A menentukan apa titik ini nih? Halo? Mungkin titiknya itu menggambarkan objek yang spesifik Pak. Atau, menggambarkan apanya objek yang spesifik? Oke, coba masing-masing berpikir apa ya titik itu ya? Titik, terus garis, sudut, dan bangun. Oke ya, setuju ya, Reza ya? Dimulai dari itu dulu. Ya, tapi pengertiannya jelas bukan pengertian sebagai tanda penanda akhir sebuah kalimat ya. Tentunya arahnya bukan ke situ, lebih ke yang teknis. Kaitannya bisa dengan lokasi, bisa dengan misalkan posisi di bidang kartesian atau hal lain ya. Nah, mungkin saya lanjutkan sedikit. Pada pertemuan ketiga ini, ya, kita akan bicara terkait dengan beberapa hal. Di antaranya yaitu titik, garis sudut, bangun segitiga, bangun poligon, bangun lingkaran. Kedua, nanti bagaimana kita membagi garis, membagi dua garis, membagi sudut, dan juga memindahkan sudut, membuat garis sejajar, dan lain sebagainya. Ini lebih ke penekanan skill ya. Jadi penekanan ke kemampuan Anda gambar. Gimana sih caranya kita punya garis, kemudian dibagi dua sama panjang. Teknisnya gimana? Kalau kita punya sudut, lalu kemudian kita membagi dua, gimana caranya? Nah, ini yang akan kita diskusikan pada pertemuan sore hari ini. Nah, nanti mungkin di segmen yang berikutnya, ya, di bagian 3 dan 4, kita akan bicara terkait dengan apa itu segitiga, segi empat, poligon, pentagon, dan seterusnya, dan juga nanti bicara terkait dengan
garis singgung. Karena poin 1 itu lebih ke knowledge kalian untuk bicara apa ya garis itu, apa ya sebenarnya sudut itu, ada bangun apa aja sih yang kita kenal, dan tadi ke pertanyaan dasar, kemudian pengertian titik. Nah, setelah kalian paham, diharapkan secara kemampuan kalian bisa membuat Anda punya garis tertentu tanpa menggunakan penggaris, tapi Anda bisa ngebaginya sama panjang. Gimana caranya? Jadi yang itu akan dibahas pada bagian kedua. Oke, nah, adapun secara ketercapaian materi, diharapkan ada satu capaian secara knowledge bahwa diharapkan kalian mengetahui pentingnya konstruksi geometri dalam sebuah proses perancangan, terutama perancangan komponen kemampuan soft skill, diharapkan kalian mampu membuat berbagai konstruksi geometri dasar, seperti bikin garis, bikin segitiga, segi empat, dan seterusnya, dan juga mampu membuat garis singgung, garis jajar, dan juga membuat garis dan membagi sudut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menggambarkan penampang suatu bangun dan lain-lain. Mari kita bicara di tataran definisi ya. Jadi titik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri punya arti ya, bahwa coretan panjang yang bentuknya bisa lurus, bisa bengkok, ataupun lengkung. Garis ya. Nah, sedangkan titik itu adalah komponen penyusun garis, di mana deretan titik-titik yang saling berhubungan itu akan membentuk garis. Atau himpunan titik-titik pada bidang atau dalam ruang, sehingga apabila letak dua unsurnya diketahui, letak semua unsurnya tertentu dengan pasti. Jadi kalau kita punya minimal 2 titik, kita bisa buat garis nggak, Rizky? Halo, Rizky? Halo Pak, Rizky siapa Pak? Rizky Nimpar Sukantendel. Saya Pak. Ya, silakan Rizky. Tadi bahas apa Pak? Maaf Pak, tadi saya sedang baca sesuatu Pak. Tadi saya screenshot yang Bapak ini, baru saya lagi baca Pak. Apa yang lagi Anda baca? Yang ini Pak, yang titik dan garis. Tadi lagi nggak fokus. Kalau Anda ingin membuat sebuah garis, berapa komponen titik minimal yang Anda harus punya? 2 Pak. 2. Iya Pak. Oke. Kalau begitu, titik-titik yang lain yang letaknya di garis itu udah pasti bisa diketahui ya? Iya Pak, karena tinggal kita tarik aja Pak, buat 2 titik dari satu ujung ke satu ujung, nanti kita tarik, dan itu menjadi kumpulan titik Pak. Oke. Jadi bisa dengan kata lain, titik itu diartikan sebagai apa? Titik itu bisa diartikan sebuah apa ya, tapi titik itu bisa diartikan untuk membuat sebuah garis. Oke. Kalau 2 buah garis yang berpotongan, dia akan berpotongan di mana? Di satu titik, Pak. Di satu titik ya. Artinya bisa juga titik pertemuan atau bagian yang akan menentukan pertemuan 2 buah garis. Ya, itu bisa juga diartikan sebagai titik. Gitu ya? Iya, Pak. Rizky ya. Nah, ketika membuat sudut pun sebetulnya itu menandakan di satu titik tertentu ya. Oke. Nah, ini titik ya. Jadi titik bisa diartikan sebagai komponen penyusun dari sebuah garis ataupun lokasi pertemuan antara 2 buah garis atau lebih ya. Yang saling bertemu, dia akan bertemu pada satu titik. Poin ya. Nah, adapun garis ini adalah sekumpulan coretan yang dia berupa bentuknya bisa lurus, bengkok, ataupun melengkung, di mana dia merupakan deretan titik-titik ya yang saling berhubungan.
Oke. Dia bisa berbentuk garis vertikal, horizontal, lurus, ataupun dia bisa berbentuk garis lengkung ataupun bengkok. Nah, biasanya dalam gambar teknik, ya, garis ini ada artinya. Maksud saya begini, kalau Anda perhatikan, ada gambar D dan gambar E. Apa bedanya? Alif, Muhammad Alif, Iya Pak. Anda bisa perhatikan dengan seksama apa beda antara gambar D dan E. Itu kali Pak ya, ada garis di ujungnya gitu. Kalau Iya, ada itu garis di ujungnya, apa artinya? dia emang katanya sih di sini definite length, berarti panjangnya segitu. Soalnya kalau biasanya garis itu kan kalau di matematika bisa diperpanjang terus-terusan. Jadi kalau udah di batas gitu berarti panjangnya segitu tuh. Kalau yang nggak dikasih batasnya kayak bisa diperpanjang terus-terusan, Pak. Oke, jadi dia bisa berbentuk seperti ini, artinya dia garis yang sifatnya dia tidak terbatas. Panjangnya mau sampai kertas Anda habis, itu boleh. Tapi kalau ini dia definitary, panjangnya tertentu di situ. Oke. Nah, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan ya, dalam Anda menggambar sebuah garis, stylenya itu masing-masing. Ada yang menggambarnya itu dia fokus ke titik yang akan dituju. Jadi dalam artian begini, misalnya ini titik A, ya, ini titik A, ini titik B. Saya katakan kemarin gimana? Gimana caranya membuat garis lurus dari A ke B tanpa menggunakan penggaris? Masih ingat? Nimpar? Fokus terhadap satu titiknya, Pak. Oke, sekarang Yang coba di kertas Anda ya, kertas A4 Anda, coba Anda buat garis lurus dari A ke B. Teknik yang pertama adalah Anda tanpa menggunakan penggaris, lihat ujung pensil Anda, dan yang kedua adalah Anda melihat titik yang dituju itu titik B. Oke, dicoba ya. Coba buat sebanyak mungkin. Jaka rasanya kemarin sudah mengirimkan ke saya, Jack ya? Betul, Jack? Iya, sudah, Pak. Oke. Gimana, Jack, experience Anda ketika membuat garis seperti kemarin, beberapa garis? Ya, jadi tahu gitu, bisa ngerasain kalau membandingin, maksud saya bisa membandingkan ngegambar dengan melihat titik tujuan dengan ngegambar dengan melihat ujung pensil. Ya. Mana yang lebih mudah dalam menggambar garis lurus, Jack, berdasarkan experience Anda? Dengan melihat titik tujuan. Dengan melihat titik tujuan? Iya, Pak. Oke. Kerasa ya, Jack ya? Iya, kerasa, Pak. Jadi fokusnya ke tujuan ya, apapun tuh Anda gitu, Jack. Jadi ya mungkin kalau dikaitkan dengan hidup ya, Anda ini cocok logi atau pun bukan. Anda ketika Anda punya cita-cita, Jack, itu pastilah dalam proses itu Anda akan jatuh bangun, tapi di kondisi tertentu Anda harus fokus ke tujuan Anda, Jack. Gitu, Jack. Iya, jadi betul. apapun Anda harus punya tujuan, Jack. Karena kalau Anda nggak punya cita-cita atau nggak punya tujuan, kayak Anda mau narik garis, Anda nggak tahu nih, garis Anda akhirnya mau di mana. Bisa nggak mencapai membentuk garis yang lurus itu, Jack? Tidak, kalau tidak tahu akhirnya di mana. Nah, kurang lebih itu ya, kayak itu terlepas dari cocok logi atau enggak, tapi ya pengalaman hidup saya ya gitu, Jack. Ya, jadi harus Iya, fokus betul, ke Pak. tujuannya ya. Oke, Jack. Iya. Oke, coba yang lain buat garis ya. A ke B 10 garis lah.
Dengan teknik 5 garis Anda fokus ke titik B dari A, garis yang berikutnya Anda fokus ke ujung pensil. A ke B, A ke B, A ke B, jadi nanti ada 10 garis. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit. Sebelum nanti saya akan berikan lagi beberapa trik bagaimana membagi garis itu sama panjang, membagi 2 sama panjang, lalu kemudian Anda membuat sudut, membaginya sama besar. Nah, nanti saya akan tunjukkan teknik-tekniknya. Oke, silakan buat garis terlebih dahulu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kiara Fatina Rahman. Halo Kiara. Halo Pak, Udah selesai Kiara bikin garisnya? sudah. Sudah ya. Gimana Kiara experience Anda dalam membuat garis? Kalau menurut saya, kalau yang lihat ujung pensil kayak lebih lama gitu bikin garisnya. Terus kalau fokus ke satu titik jadi kayak lebih cepat gitu narik garisnya. Oke, bentuk garisnya bagaimana? Lebih rapi kah? Iya, lebih rapi yang fokus ke titik. Oke. Oke ya. Jadi Anda perbanyak lagi latihan ya. Nah, berikutnya, oke, jadi semua sudah ya. Gading, halo Gading. Ya Pak, Sudah bikin garis Gading? sudah. Oke, gimana Gading? Kalau lihat ujung titik lebih lurus sih Pak, dibanding kalau lihat ujung pensilnya. Oke. Oke. Jadi semuanya sama ya, nanti disimpan garisnya. Yosefin Sevi Levana. Halo Yosefin. Halo Pak, Sudah selesai membuat garisnya Yosefin? sudah. Gimana pengalaman Anda, Yosefin? Iya, kurang lebih sama sih Pak, yang Oke. fokus. Ya, Oke.
berikutnya kita akan lanjutkan ya. Jadi nanti pengertiannya ada garis yang sejajar, garis yang tegak lurus. Rasanya itu nggak terlalu baru juga buat Anda ya. Jadi saya hanya mengenalkan bahwa nanti Anda bisa jadi membuat garis yang sejajar dan juga membuat garis yang tegak lurus ya, perpendicular lines atau parallel lines, ataupun dia berbentuk coretan bebas ataupun dia berbentuk busur. Nah, dari titik dan garis, kemudian kita mengenal istilah sudut ya. Dalam KBBI sendiri ini sudut diartikan sebagai sebuah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Oke, jadi lingkaran, complete circle, ini sebetulnya dia merupakan sudut juga, tapi dia merupakan sudut 360 derajat. Garis lurus pada dasarnya merupakan dua garis yang membentuk sudut sebesar 180 derajat. Nah, kalau dia sudut 90 derajat, pada dasarnya merupakan dua garis yang akan saling tegak lurus atau perpendikular. Setuju semuanya ya? Halo, setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Nah, kemudian kita mengenal istilah ada sudut lancip, ya, ada sudut yang tumpul ya, ini bergantung ke besarnya. Nah, kemudian ini ada istilah segitiga ya, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki ya, dan seterusnya ya, segitiga siku-siku juga. Nah, ini cara poligon ya, ada poligon itu dalam artinya begini. Ada segitiga, apabila kita segitiga yang sama sisi, ya, apabila kita kaitkan ketiga ujung-ujung segi tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah lingkaran. Ya. Begitu juga segi empat, kalau kita temukan keempat sisinya, akan mendapatkan lingkaran juga. Jadi ini ada segitiga, segi empat, segi lima atau pentagon, segi enam kita sebut sebagai heksagon, segi 6 kita sebut sebagai heptagon, dan segi 8 kita sebut oktagon. Nah, mungkin saya masuk ke bagaimana membagi garis sama panjang. Oke, coba Anda garis yang sudah Anda buat tadi, ya, garis yang sudah Anda buat tadi, coba tentukan titik A dan B. Titik A dan B, oke, sudah dibuat A dan B? Sudah, Pak. Kita pengen tahu gimana caranya mencari titik C yang akan membagi garis AB sama besar. Gimana caranya? Langkah-langkahnya begini. Buat busur lingkaran dengan jari-jari lebih besar dari setengah AB pada titik A. Paham nggak maksud saya? Jadi, Anda punya busur, punya jangka? Apakah sudah punya jangka? Sudah, Pak. Nah, pusat jangkanya taruh di A, di sini. Lalu kemudian Anda buat busur, yang kira-kira jari-jarinya ini lebih dari setengah dari A ke B. Oke, buat busur. Apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan titik pusatnya di B. Sekarang titik pusatnya berpindah di titik B. Di titik B. Buat sekarang busur yang sama. Jari-jarinya sama dengan yang tadi. Jadi jangkanya jangan Anda ubah-ubah dulu. Oke, sudah? Buat busur pusatnya di B, dapat seperti ini. Oke? Oke ya, sudah ya. Nah, ini pakai pensil tipis saja kalau bisa.
Oke. Sudah? Apakah sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang Anda pertemukan kedua busur tersebut pada titik C dan D. Dalam artian begini, ini titik ketemunya ini C, ini D. Paham ya maksud saya ya? Hubungkan C dan D. Oke, ini C, ini D. Hubungkan titik C dan D. Nah, maka titik ini kita beri nama misalkan ini F atau ini merupakan titik E, panjang A ke E akan sama dengan panjang E ke B. Ukur sekarang, apakah panjangnya sama? Oke. Sama? Apakah mendapatkan panjang yang sama? Sama panjang, Pak. Iya, Pak. Sama panjang. Irfan dapat sama panjang? Sama, Pak. Sama. Erik Razan, sudah selesai Erik Razan? Sudah. Sama juga ya. Ali Zainal Abidin? Sama ya. Jadi ya, nanti kalau Anda misalkan mau nggak perlu C dan D-nya ini nggak tadi busur yang awal dan yang kedua itu nggak mau penuh juga ya nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa menemukan titik temu antara C dan D. Dalam artinya begini, ketika menggambar busur yang pertama Anda cukup segini aja, setengahnya gitu ya, atau di ujung-ujungnya, nanti diperkirakan dia akan ketemu di mana antara titik C dan D-nya. Kuncinya di situ. Oke ya. Jadi itu teknik bagaimana kita mencari titik yang akan membagi garis sama besar. Cara yang pertama. Cara yang kedua tentunya pakai penggaris ya. Anda ukur panjang AB, katakanlah berapa mili, apakah misalkan 100 mili ataukah 50 mili, maka setengahnya 25 atau kali 50. Misalkan demikian. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa izin bertanya? Iya, pertanyaannya. Oh ini Pak. Kenapa nggak kita ukur aja dari panjang A ke B baru dibagi 2 gitu? Oke, ya bisa aja. Tapi kan itu pakai penggaris kan caranya. Iya. Tadi yang kita bicarakan teknik lain kalau kita tanpa penggaris. Jelas Baik, ya? Pak. Terima kasih. Jelas, Pak. Oke, jadi saya memberitahu teknik lain kalau sekiranya kita dengan cara teknik ya, kan kita bicara gambar teknik ya, jadi artinya ada teknik lain yang kita bisa cari tahu tanpa menggunakan tools penggaris. Kurang lebih demikian. Joko Bayu ya. Tadi ini yang nanya siapa? Rizky Nimpar, Pak. Oke, Rizky Nimpar. Ya, Rizky ya, paham ya? Jadi Paham, Pak. tadi Anda pun menarik garisnya tanpa penggaris kan ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi kita coba dekati cara-cara konvensional, oh ternyata bisa. Gitu ya, Rizky Nimpar ya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, ada Pak. lagi. Sama-sama Rizky. Masih ada pertanyaan yang lain? Wisnu Haryo, ada pertanyaan Wisnu? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, Izin bertanya, Pak. silakan. Kalau tadi kan pakai jangka, Pak. Kalau pakai alat yang lain bisa atau tidak ya, Pak? Misalnya apa? Selain jangka, Pak. Busur. Busur bisa juga, tapi kan busur sama penggaris fungsinya kurang lebih sama ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, tapi kalau tanya pakai busur bisa apa enggak, jawabannya boleh. Bisa juga. Apakah pakai derajatnya atau gimana ya, Pak? Bukan derajat. Jadi kuncinya gimana caranya ngebikin garis busur ini. Terlihat nggak ya? Jadi kuncinya gimana caranya ngebikin busur ini. Panjang garis lengkung ini. Tapi titik pusatnya di A atau di B.
Kurang lebih demikian. Bukan dari sudutnya, tapi dari nilai busur yang memiliki titik pusat di A atau di B. Gitu, Jack. Ahmad Zaki. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sama-sama, Jackie. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang gimana caranya membuat garis yang sejajar? Tadi kan Anda sudah ngebikin 10 garis tuh ya, Jackie ya? Betul, Jack? Betul, Pak. Nah, sekarang saya pengen tahu gimana nih caranya kalau kita ambil, kan satu udah dipakai untuk membagi garis sama panjang. Sekarang saya mau tahu satu garis yang lain, saya pengen buat garis yang sejajar. Oke? Nah, sekarang gini, Jack. Langkah-langkahnya gini. Coba, misalkan Anda ingin membuat garis yang sejajar garis AB, jadi Anda beri nama lagi A1, B1 lah sekarang. Melewati titik P. Jadi, kurang lebih ceritanya gini. Anda punya garis AB, Anda pengen pindahin atau Anda pengen bikin garis yang sejajar terhadap garis AB, tapi melalui titik P. Sembarang aja di mana? Di kertas Anda, taruh titik P. Oke. Oke ya, Jack ya? Oke, Pak. Nah, caranya gini. Oke ya, titik P-nya udah ditentuin ya, Jack ya, di mana ya? Garis AB-nya udah ditentuin ya, caranya di mana ya? Sudah, Pak. Oke, nah, sekarang cara yang kedua, buat busur dengan titik pusat di E, pusat titiknya di E, yang melewati titik P. Jadi pusatnya di E, dia melewati titik P. Jadi otomatis jari-jarinya sebesar E ke P. Oke, Jack? Buat busur, pusatnya di E, dia melewati titik P. Oke? Untuk titik E-nya yang penting ada di AB-nya ya, Pak? Iya, betul. E-nya di mana aja boleh. Oke. Yang penting dia sepanjang garis AB. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang cara yang kedua atau yang ketiga, buat busur dengan titik pusat di P melewati titik E. Sekarang gantian, pusatnya di P melewati titik E. Ini misalkan ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, cara berikutnya yang keempat, buat busur dengan jari-jari sama dengan jarak titik P ke G dengan titik pusat di E. Oke. Apa itu titik G? Titik G itu titik yang dilewati oleh busur yang pertama, atau yang cara tadi membuat busur titiknya di pusatnya di E melewati titik P, itu kan dia akan melewati garis AB di titik G kan ya, Jackie ya? Betul, Pak. Nah, sekarang Anda buat busur pusatnya di titik E, tapi jari-jarinya itu sama dengan jarak dari P ke G. Bisa nggak? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, cara kelima ini kan dia akan berpotongan ya di busur yang cara ketiga tadi ya, Jackie ya? Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, titik perpotongannya ini Anda hubungkan dengan titik P. Oke, atau misalkan tadi titik perpotongannya itu titik H lah, antara busur yang CE dengan yang keempat, itu misalkan titik H, hubungkan titik H ke titik P. Caranya nggak usah pakai penggaris, tapi caranya Anda goreskan fokus dari P, fokusnya ke H. Oke? Nah, maka garis HP harusnya sejajar dengan garis AB. Oke, sudah bisa semuanya?
Kok beda ya Pak? Bentar, Pak. Beda. Kan dari titik E ke titik P Pak. Sorry, gimana, Jackie? Kan awalnya kan dari E ke P. Oke, E ke P dibuat busur. Ya, terus dari P ke E lagi. P ke E, betul. Terus dari E ke G. E ke G. Bukan. Anda buat busur lagi, tapi besarnya itu setara dengan P ke G. Jadi pusatnya di P, Anda melewati ke G sepanjang itu. Nah, sekarang busurnya nggak diubah-ubah, pindah pusatnya di E, Anda buat busur. Nah, busur yang kecil ini, katakanlah gini ya. Ini kan Anda akan membuat busur yang pertama. Betul ya? Iya, Pak. Ini busur yang kedua. Nah, busur yang ketiga, ini kan jaraknya dari P ke G. Sekarang Anda buat busur yang sama, pusatnya di E, tapi dia harus melewati busur yang kedua di titik H ini. Dapat nggak? Siapa yang dapat garis sejajar? Izin tanya Pak, Ya, silakan. yang E dan titik E sama G itu kita bebas naruh di mana aja kan ya Pak ya? Titik E bebas di mana saja, tapi titik G itu nggak bebas. Gini. Titik E bebas di mana aja. Betul, di mana aja boleh, titik E. Ya. Tapi titik G itu nggak bebas di mana aja. Titik G itu merupakan titik yang bersinggungan antara busur yang pertama dengan garis AB. Oh, iya, Itulah Pak. titik G. Oke Pak, Kalau mengerti. E di mana aja boleh, tapi G nggak di mana aja. Jelas ya? Jelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah ketemu, Pak. Dapatnya sama garisnya, sejajar. Sejajar, Pak. Oke, good. Yang lain? Sejajar, Pak. Oke, sejajar semuanya ya. Jadi kita bermain-main dengan busur yang udah Anda buat. Oke. Ada yang dapatnya nggak sejajar? Pak. Siapa ini? Erik, Pak. Erik, kenapa Erik? Saya meletakkan titik E dengan P-nya itu berbeda sama yang di PPT, Pak. E dan P-nya? Iya. Maksudnya? Kalau di PPT kan E sama P-nya itu E-nya mendekati B, P-nya mendekati A kan, Pak. Tapi kalau saya dua-duanya mendekati A, Pak. Jadi di E terus di atasnya itu P gitu, Pak. Gimana? E, Anda buat E-nya di sini. Ya. Lalu P di titik H itu, Pak. E-nya di sini. P-nya di sini. Iya. Oke. Kalau gitu, Anda buat garis yang sejajar, busur. Busur yang pertama Anda dapat gimana? Saya dapat G mendekati B, Pak. Sama seperti G itu. mendekati B. Ya. Terus? Lalu yang satunya itu Berarti kalau gitu Anda sama aja menggeser P-nya di sini, hanya nanti di sini dong. iya, Pak. Harusnya sejajarnya gitu. Erik. Iya, Pak. Ya. Betul ya? Betul. Tapi sejajar dua-duanya? Tidak, Pak. Tidak? Ya. Nah, coba mungkin saya salah garis, Pak. Coba cek lagi step-stepnya ya, Erik. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke ya, jadi ini cara menarik garis yang sejajar. Atau kalau Anda menggunakan bantuan penggaris, jadi ini tadi menggunakan busur. Nah, nanti besok Jumat itu Anda akan ada namanya penggaris seperti ini ya. Untuk dudukan dengan jadi bisa menggunakan gini. Cara membuat garis yang sejajar bisa menggunakan dua segitiga.
Pertama, penggaris segitiga sama kaki dan penggaris segitiga siku-siku. Caranya gimana? Pertama itu kan Anda buat penggaris untuk dasar. Penggaris dasar itu begini. Either penggaris ini, penggaris nomor 1 atau penggaris nomor 2. Paham nggak maksud saya? Nah, itu jadi penggaris dasarnya. Ya bisa menggunakan penggaris T-square ataupun penggaris segitiga sama kaki. Nah, lalu kemudian pada segitiga siku-siku Anda buat garis. CD ini kan? Oke. Nah, Anda gerakan penggaris segitiga siku-siku CD tadi sepanjang kakinya, ya, baik menggunakan penggaris sama kaki ataupun penggaris T-square, di titik tertentu Anda buat garis lagi, maka dia akan mendapatkan garis yang sejajar. Relatif lebih mudah caranya dengan penggaris. Paham nggak maksudnya? Ada gambaran nggak kalian? Ada, Pak. Kalau misalnya Halo? Pak, kalau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang penggaris yang ada kepala hitamnya itu berfungsi untuk ini, Pak, apa patokan garis lurusnya gitu, Pak? Bukan patokan garis lurusnya, dia sebagai dudukan. Oh, dudukan. Dudukan tempat jalannya penggaris segitiga siku-siku. Oke, Paham nggak? paham, Pak. Nurul? Ya, Paham. jadi nanti hari Jumat itu salah satu yang akan dipakai itu adalah penggaris yang bentuknya T-square kayak gini. Nanti ada di lab gambar ya, Nurul ya. Itu akan membantu dalam Anda membuat garis yang paralel. Karena nanti praktikum pertama itu Anda membuat garis paralel banyak tuh, kayak garis arsiran, paralel, tapi banyak. Nah, konsistensinya itu nanti bisa menggunakan T-square ataupun dua penggaris segitiga. Kurang lebih demikian, Nurul. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Nurul. Ada lagi pertanyaan? Oke ya. Oke, nah. Itu jadi tadi apa, Nurul, yang sudah kita diskusikan? Yang pertama, gimana caranya membuat? Yang pertama, membagi dua garis lurus sama panjang dan cara membuat garis sejajar, Pak. Oke. Kira-kira apa lagi, Nurul, yang bisa kita explore, Nurul, di bayangan Anda? Kalau membagi sudut sama besar, Anda pernah tahu nggak caranya gimana? Kayaknya manual, Pak, dari busur terus dibagi dua. Oke. Membagi sudut sama besar. Ya, misalkan gini, Nurul. Tadi kan Anda punya satu garis ya. Tadi kan ada 10 garis, udah dipakai berapa, Nurul, yang udah Anda pakai, Nurul, dari 10 garis itu? Di awal kan dipakai untuk membagi garis sama besar. Kedua, mau dipindahkan garisnya. Jadi sisa berapa sekarang, Nurul? Maksudnya bagaimana, Pak? Tadi kan Anda bikin 10 garis kan? Oh iya, iya. Udah kepake berapa? 4, Pak. Udah kepake 4? Saya nyoret-nyoret lain gitu, Pak. Oke, udah kepake 4, jadi masih sisa 6 ya? Iya, Pak. Oke, nah coba di garis yang terluar Anda buat satu sudut, tambahin satu garis lagi sehingga membentuk sudut ya. Oke? Oh iya, Pak. Oke, Pak. Oke, paham maksud saya? Bolehlah menggunakan penggaris sekarang sudutnya, membuat sudutnya. Satu garis, tarik satu garis lagi sehingga membentuk sudut lancip dulu ya, supaya mudah. Oke, sudah ya? Oke, Nurul, sudah? Sudah. Kalau sudah, nah, gimana kita beri nama dulu nih si sudutnya?
Katakanlah sudutnya itu namanya AOB. Oke, pusatnya di O, dia melewati garis OA dan OB. Oke ya, clear ya? Nah, sekarang caranya adalah begini. Kita ingin membagi sudut ini sama besar. Pertama, buatlah di titik pusat di O, buat busur yang memotong OA di titik C dan OB di titik D. Jadi buat busur, di garis OA dia diberi nama titik C, di garis OB dia memotong titik D. Jelas ya? Oke, sudah semuanya? Harusnya ini mudah ya, nggak lama. Sekarang cara yang kedua, dengan titik pusat di C dan D, buat busur dengan nilai radius yang sama. Paham nggak maksudnya? Sekarang Anda buat busur lagi, pusatnya bukan di O, tapi di C dan di D, gantian. Jadi di C, buat busur, dan jadi di C Anda buat busur, di D Anda buat busur lagi, tapi jari-jarinya sama, akan ketemu kan ya di satu titik ya? Wisnu Haryo? Halo Wisnu Haryo? Iya, Pak. Sudah dapat titik E-nya Wisnu Haryo? Belum, Pak. Belum. Gimana Wisnu Haryo? Iya, Pak. Saya coba. Coba ya. Yang lain sudah ketemu titik E-nya di mana? Ahmad Zaki, sudah? Ahmad Zaki? Sudah, Pak. Nadia sudah? Uca sudah ketemu Uca? Maaf Pak, saya untuk busurnya saya belinya kan online Pak, jadi belum sampai, kira-kira baru besok sampainya Pak. Oke, tapi Anda perhatikan Uca ya. Iya Pak. Oke, Lutfia Tahia Anugraha. Iya, Pak. Sudah sampai mana Lutfia? Saya lagi bikin yang CD-nya, Pak, tapi rada susah. Rada susah. Apa susahnya, Lutfia? Halo Lutfia? Susahnya Pak. di mana? Tapi bisa sih Pak, kayak Pak. Coba bentar, saya coba lagi ya Pak. Ya, susahnya di mana? Lutfia, Anda tinggal membuat busur dengan pusat di O, dengan jari-jari berapapun, selama nggak lebih dari A sama PB, buat busur, ya udah di titik temu busur itu dengan garis OA dan OB, itulah titik C dan D. Oke Pak. Iya Pak. Oke. Siapa yang ada kendala? Atur, sudah selesai Atur? Halo? Atur hadirkah? Atur? Atur Mordahai? Oke, sudah Atur ya. Arifatur Rahmah, sudah selesai? Arifatur Rahmah? Iya, Pak. Sudah selesai? Arifatur Rahmah? Sudah, Pak. Oke.
Sudah dapat titik E-nya? Sudah, Pak. Oke. Hubungkan titik E dengan titik O. Tarik garis dari titik E ke titik O. Anda bebas fokus mau narik dari O ke E atau E ke O. Tapi rasanya mudah dari O ke E. Tarik garis. Nah, maka sudut COE dengan EOD besarnya akan sama. Coba yang punya penggaris busur, hitung sudut yang sudah Anda bagi besarnya sama besar apa enggak. Oke. Arifatul Rahman, Anda punya penggaris busur derajat? Halo? Arifatul Rahman? Iya, Pak. Penggaris busur yang beda apa sama busur? Busur derajat. Oh, ujungnya ada penggarisnya. Busur derajat Anda pernah lihat nggak? Ada, Pak. Yang setengah lingkaran kan? Ya, betul. Yang di ujungnya bisa tahu derajatnya berapa. Maksud saya mau menghitung besar sudut COE dan EOD. Jadi besar sudut ini, dan itu besarnya berapa? Sama besar nggak? Kurang lebih demikian, Arifatul Rahman. Oke? Baik, Pak. Oke, siapa yang sudah membuktikan bahwa besar sudutnya sama besar? Daryl Iksanuddin? Daryl? Ya, Pak. Sudah selesai, Daryl? Sudah dibuat sudutnya, Daryl? Bentar, Pak. Tadi saya ngulang, ada yang salah gambar. Oke. Clarenza Prashidadruya? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya harap semuanya sudah semua ya. Siapa yang ada kendala? Jaka sudah ya, Jack ya? Harusnya Jack ya? Sudah, Pak. Udah sempat diukur, Jack? Udah. Sama, Pak. Sama ya, Jack ya? Iya. Oke, Jack. Jadi ya, kurang lebih itulah kenapa mata kuliah ini kita ngomongin gambar teknik. Ya, jadi dalam menggambar ada tekniknya. Nah, itulah yang kemudian menarik dari gambar teknik, karena Anda selain bisa harus secara kemampuan Anda punya skill, tapi secara knowledge Anda harus tahu bahwa ini tuh gini loh cara ngebagi sudut, ini loh gini loh cara ngebikin garis. Karena nanti ini dasar-dasar yang kemudian Anda bisa pergunakan dalam membuat poligon, segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya menggunakan dasar-dasar ini. Yaitu pengetahuan dasar terkait dengan konstruksi geometri. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Zakiliano? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, sekarang sudutnya tetap Anda tahan ya. Oke, sudut yang sudah Anda buat tadi, katakanlah tadi sudutnya sudut yang awal aja deh, yang sudut AOB, ya AOB. Sekarang saya ingin pindahkan ke tempat yang baru. Ya, jadi anggaplah AOB itu yang tadi ini, CAB. Anda pengen sudut itu menjadi sudut yang baru yang lokasinya ada di A aksen atau B aksen. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Kira-kira caranya gimana? Oke, ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Gimana caranya kira-kira idenya? Kalau pakai jangka, Pak. Gimana Erik kira-kira pakai jangka itu? Oh, salah Pak, pakai busur, Pak.
Pakai busur, ya. Diukur terus dipindah di A, Pak. Atau di B. Pakai busur, dipindah di A. Oke, kita gini, Erik ya. Buat busur dengan titik pusat di A, memotong garis AC dan AB. Coba buat busur, melewati AC dan AB. Oke? Oke. Jadi buat busur pusatnya di A memotong garis AC dan AB. Nah, sekarang buat busur dengan jari-jari yang sama pada langkah yang kedua tadi. Sekarang pusatnya di A aksen dan memotong garis A aksen B aksen. Oke? Jadi begini. Cara yang pertama tadi, buat busur, pusatnya di A, memotong C dan B. Yang kedua, oke. Nah, cara berikutnya, buat busur dengan titik pusat di B dan memotong titik C. Lalu kemudian buat busur yang jari-jarinya sama besar dengan cara yang keempat tadi, pusat dari langkah ketiga. Nah, perpotongan busur tadi, itulah yang merupakan titik C aksen. Kalau Anda hubungkan dengan A aksen, maka akan mendapatkan sudut yang besarnya sama besar antara A, sudut CAB dengan sudut C aksen, A aksen, dan B aksen. Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Erik, apakah apakah suara saya cukup terdengar? Iksanuddin Sani? Baru terdengar kembali, Pak. Oke. Sudah selesai Iksanuddin? Sudah, Pak. Oke, jadi udah jelas Iksanuddin? Ada pertanyaan Iksanuddin? Sampai saat ini belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi itulah tadi beberapa hal ya terkait dengan teknik dasar lah dalam hal ini, bagaimana kita bermain-main dengan teknik dasar membuat konstruksi geometri. Nah, ini juga mungkin antara penting atau tidak, tapi ini caranya sama. Kalau tadi membagi garis sama besar, kalau ini cara membagi busur sama panjang. Ya, yaitu buat busur dengan titik pusat di A dan radius lebih dari setengah AB. Ulangi hal yang sama namun dengan menggunakan titik pusat di B. Jadi nanti ketemu di C. Dihubungkan, maka titik inilah yang akan membagi busur AB sama C.
mencari titik tengah busur, ya. Sekarang Anda coba buat busur AB, ya, di mana pada garis AB buat garis di mana AC memiliki ukuran panjang sama dengan BD. Jadi Anda buat garis A ke C, buat garis B ke D sama panjang, titik C dan D terletak pada busur AB. Nah, carilah titik tengah garis AC dan BD. Caranya sama ya, jadi kalau Anda punya busur AC dan busur DB, cara mencari titik tengahnya tadi seperti langkah sebelumnya ya di sini, membagi busur sama panjang. Nah, maka titik yang membagi DB dan AC sama panjang, maka titik pertemuannya itulah titik E yang merupakan titik pusat dari busur AB. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Teknik-teknik dasar membuat mengenal titik, garis, sudut, membagi garis sama panjang, membagi busur sama panjang, membagi sudut sama besar, dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah nanti kayak teknik-teknik ini bakal diujikan gitu Pak, atau bakal dipakai di praktikum jadi harus dihafal gitu Pak, atau gimana? Sebetulnya teknik ini kalau Anda sering latihan, gini, ini bukan sesuatu yang harus dihafal sebetulnya. Tapi dengan Anda latihan nanti sense Anda itu akan kebangun, Joko. Paham nggak maksud saya, Jok? Paham, Pak. Nah, jadi ya bisa jadi di ujian nanti ditanyakan, di praktikum bisa jadi ditanyakan, tapi mungkin lebih dasar dari itulah. Tapi kan sebetulnya membagi sudut, membagi itu tuh hal yang make sense ya. Kalau Anda latih itu tuh hal yang nggak perlu dihafal sebetulnya ya, Jok ya. Iya, Pak. Ya, jadi ya harapan saya sih dengan Anda pernah ngebikin itu tanpa Anda harus ngapal, tapi daya analisa Anda bisa untuk mencapai itu, Jok. Harapan saya itu ya, Jok ya. Oke, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini yang lebih seru karena kita udah ngomongin bangun. Ya, jadi bangun tuh kurang lebih kayak bidang. Ada segitiga, segi empat, poligon, dan pentagon. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat segitiga. Oke, cara pertama gini. Anda punya 3 garis. Garis A, garis panjangnya B, garis panjangnya C. Coba Anda buat 3 garis itu ya. Tapi garisnya sejajar. A, B, dan C. Oke? Sudah dibuat? Izin bertanya, Pak. Apakah ini menggunakan penggaris, Pak? Oke, pakai penggaris saja sekarang. Pakai penggaris boleh. Atau enggak pun enggak apa-apa. Mana aja yang menurut kalian nyaman. Oke, panjangnya beda ya. Panjangnya beda ya. Oke. Nah, sekarang kalau udah punya 3 garis itu, Anda di sisi yang lain, Anda buat garis C yang panjangnya sama dengan C yang di atas, tapi letaknya sejajar. Sudah ya? Nah, langkah yang pertama, pakai busur Anda lagi. Dengan busur pusatnya di ujung salah satu titik atau garis C, ya. Jadi buat penggaris, buat busur dengan panjangnya sepanjang A, jari-jarinya A, pusatnya di salah satu ujung di garis C. Oke? Buat. Sekarang yang kedua di sisi yang lain, titik yang lain pada ujung garis C, buat busur dengan panjangnya sepanjang garis B. Jadi Anda letakkan busur Anda ini di B, ujungnya pensilnya di sini. Sekarang ganti ujungnya di sini, pensilnya di sini. Akan ketemu titik temunya di sini. Hubungkan titik temu itu
Halo Reza Faisal. Halo Reza. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus di saya. Suara saya putus-putus, Iya, Reza. bisa. Waduh, Maaf, Pak. sampai mana Maaf. tadi? Sampai yang mana tadi, Reza? membuat segitiga ini kan Pak? Yang Anda udah pahami sampai mana tadi, Reza? Halo Reza, suara saya terdengar Reza? Nadia alias Safira, halo Nadia. Suara saya terdengar Nadia? Terdengar. Jelas, Pak. Tadi saya sampai mana Nadia? Sampai pembuatan segitiga ini, Pak. Oke, Anda sudah jadi segitiganya Nadia? Masih pembuatan busur. Oke, silakan Nadia, lanjutkan Nadia. Sampai dapat segitiga yang kita inginkan dengan garis-garis yang panjangnya tadi Anda sudah definisikan di awal. Nadia ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Ahmad Zaki. Untuk yang busur yang C sama A, itu panjangnya tuh segimana, Pak? Yang C dan? Yang C sama A. Langkah yang keberapa? Yang ke-1. Yang ke-1 gini, Jaki. Jadi Anda kan udah punya 3 garis tuh, A, B, dan C tuh ya? Betul, Pak. Yang langkah 1, Anda buat garis A, busur A, yang pusatnya di salah satu ujung C, ya. Panjang busurnya itu sepanjang garis A. Dari sini ke sini. Jadi Anda jangkanya Anda letakkan di ujung A yang Halo Jeki. Masuk, Pak. Ya. Paham ya maksud saya, Jack ya? Paham. Nah, sekarang nanti dengan cara yang sama Anda gunakan untuk membuat yang B. Pusatnya di C yang lain, panjangnya sepanjang B. Nah, titik temu kedua busur tadi, antara A yang B, itulah kita beri nama titik temu. Misalkan D, Anda hubungkan D ke C sini, D ke B sini, maka Anda akan dapatkan segitiga ABC. Gitu, Jackie. Baik, Pak. Dicoba, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini untuk membuat segitiga sembarang ya, Pak. Berarti kalau gitu untuk segitiga yang misalnya sama kaki atau sama sisi, kita nggak perlu lakukan trik ini ya, Pak? Ya, nggak perlu. Ini kan kalau A, B, dan C-nya sembarang. Ya bisa aja kalau panjang A dan B-nya sama ya, bisa saja dengan cara yang sama Anda bisa akan dapatkan kan segitiga sama kaki. Kalau A, B, dan C-nya sama panjangnya, maka Anda dapatkan segitiga sama sisi. Kurang lebih kan gitu ya? Ya, betul nggak? Benar, Pak. Oke, dengan cara yang sama. Kurang lebih gitu Rizky ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ngomong-ngomong, kelas ini banyak nama Rizky juga ya? Pasaran namanya, Pak. Ya. Oke, tapi Anda dipanggilnya apa di kelas? Di angkatan Anda? Ada yang Nimpar, ada yang Rizky, Pak. Oke. Nimpar, Anda ini orang mana? Sumatera ya? Iya, Pak. Orang Sumatera, Pak. Sukatendel itu marganya? Sebenarnya marganya Perangin-Angin, Pak. Cuman karena ada cabangnya lagi, jadi Perangin-Angin Sukatendel gitu, Pak. Oke. Ya. Sorry, karena saya sejujurnya tidak terlalu familiar. Tapi oke. Sama ini, Pak. Barengan nama Pak Javensius juga, Pak. Oke. Iya. Pak Javensius juga sama ya? Sama, Pak. Sama-sama orang Karo, Pak. Oke, ya. Good.
Karo itu di dekat Toba ya? Iya Pak, sama Gunung Sinabung Pak. Oh iya. Oke, Nimpar. Nanti kalau saya ada kesempatan, bolehlah saya bermain kayak di sana ya. Dekat Boleh. rumah Anda ya. Boleh Pak. Oke, good. Oke, Nimpar ada lagi pertanyaan? Sejauh ini belum ada Pak. Oke ya, good question, Nimpar. Jadi Anda menanyakan kalau segitiganya ini berlaku nggak Pak? Atau bisa nggak untuk segitiga sama sisi sama kaki? Bisa aja ya, tadi tergantung kalau sama kaki kan either AB-nya sama atau AC-nya yang sama atau BC yang sama. Akan membentuk segitiga sama kaki kan ya. Kalau yang A, B, dan C-nya sama besar panjang, maka akan membentuk segitiga sama sisi. Sesederhana itu, Nimpar. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nah sekarang kalau kasusnya membuat segitiga siku-siku, gimana caranya? Anda bikin garis R, panjangnya R, satu lagi panjangnya S. Anda diminta membuat segitiga siku-siku dari dua garis yang diketahui. Karena kan kalau segitiga siku-siku berlaku apa, Nimpar? Kalau U punya panjangnya R dan panjangnya S, maka sisi yang lain panjangnya? Pitagoras ya Pak? Pitagoras. Kan berlaku Pitagoras kan? Iya Pak. Apakah itu misalkan garis P ya, sama dengan R kuadrat, akar dari R kuadrat plus S kuadrat, atau S kuadrat minus R kuadrat. Kan gitu ya, Nimpar ya? Iya Pak. Oke, nah sekarang coba Anda buat garis panjangnya R, satu lagi panjangnya S, dibuat segitiga siku-siku. Oke, nah kurang lebih ya caranya nanti sama ya. Anda menggunakan busur ya. Anda buat busur. Jadi cari titik tengahnya itu di A dan B, cari titik tengahnya. Ini kan panjangnya R, nanti panjangnya S, nanti ini dapat sisi yang lain. Cari titik tengah antara A. Recording stopped. Halo? Halo? Allegra? Recording in progress. Ya Pak, Halo, Allegra. Suara saya terdengar, Allegra? terdengar Pak. Sorry, tadi saya terkick dari ruang Zoom. Allegra tadi sampai mana saya menjelaskan, Allegra? Yang garis AB terus dibagi jadi dua. Oke, ya, good. Gini, Allegra, jadi AB itu kan sepanjang S ya, Allegra ya? Ya Pak. Nah, sekarang Anda buat busur,
yang melewati titik A dan B, pusatnya di titik tengah AB tadi. Oke. Oke, ini busur yang pertama ya. Busur yang pertama itu busur yang ini. Nah, berikutnya dengan membuat busur yang jari-jarinya R besar atau sepanjang garis pendek tadi, dan dia melewati pusatnya di A, dia akan berpotongan dengan busur utama di C. Nah, maka kalau Anda hubungkan C ke A dan C ke B, maka Anda akan dapatkan segitiga segitiga siku-siku. Oke. Halo, terdengar? Suara saya masih terdengar? Dengar, Pak. Oke. Ya, coba lanjutkan, nanti Anda membuat segitiga siku-siku. Saya masih ada waktu sekitar 10-an menit, oke, karena kita tadi terlambat 10 menit ya. Jadi mungkin ini saya akan sedikit percepat ya, tapi rasanya sih mudah-mudahan kalian masih bisa mengimbangi. Sekarang kita akan membuat segi 4. Oke? Segi 4 caranya gimana? Ada yang punya ide? Kalau Anda diberikan satu sisi yang ini, misalkan Anda diberikan salah satu sisinya AB, Anda diminta membuat segi 4. Maka apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, Anda bisa membuat garis yang tegak lurus. Ya, di sini. Lalu kemudian Anda akan mendapatkan titik, Anda membuat busur AB, ya, dibuat busurnya, cari titik tegak lurus terhadap garis AB, hubungkan dari A ke titik tegak lurus tadi, titik ini ya, Anda akan dapatkan titik C yang bersentuhan dengan busur yang awal tadi Anda buat. Sekarang buat busur yang lain, titiknya di B, dia melewati A dan D, ya. Lalu kemudian Anda dari C juga Anda bisa buat busur lagi yang melewati D lagi, maka titik pertemuan tersebut Anda akan dapatkan. Jadi setelah Anda mendapatkan titik C, Anda bisa lakukan membuat busur yang sama jari-jarinya AB, ya, tapi pusatnya di B dan pusatnya di C. Nah, titik temu antara busur yang pusatnya di B dan di C itu merupakan titik D, maka Anda bisa hubungkan C ke D dan D ke B, Anda akan dapatkan segi 4. Oke? Atau bisa juga menggunakan segitiga penggaris segitiga siku-siku. Itu membuat segi 4, ini membuat pentagon. Mungkin ini akan lebih menantang nih. Gimana caranya membuat pentagon? Ada yang punya ide? Halo, suara saya apakah terdengar? Bima terdengar suara saya, Bima? Terdengar, Pak. Oke, Bim. Ini mungkin jadi beberapa materi terakhir nih, Bim, sebelum saya tutup, Bim. Anda kalau ngebikin pentagon, caranya gimana, Bim? Biasanya sembarang sih bikinnya, Pak. Sembarang? Gimana caranya Iya. supaya ketemu sudutnya sama besar, Bim? Kalau bikin gitu belum pernah, Pak, yang sama persis. Sekarang Anda bisa buat sebuah lingkaran, Bim. Oke, Bim? Ya, Oke, buat Pak. lingkaran. Diameternya, ya kita tentukan berapa lah ya. Lalu kemudian Anda buat
garis yang membagi lingkaran itu sama besar menjadi 4 garis ya. Jadi nanti ada garis yang vertikal dan garis yang horizontal. Sudah, Bim? Paham nggak maksud saya, Bim? Paham. Oke. Nah, katakanlah titik di salah satu garis yang sejajar horizontal yang melewati pusatnya ya, Bim ya. Jadi langkahnya gini, Bim. Anda bisa buat garis dulu yang tegak lurus, yang garis vertikal dan horizontal, atau Anda bisa buat lingkarannya dulu. Oke. Ya sudah, Pak. Nah, tekan Anda punya pusatnya di O. Salah satu ujungnya itu D, Bim ya? Iya. Sekarang Anda cari titik tengah antara O ke D, Bim. Bisa nggak, Bim? Yang pakai metode awal tadi kan? Betul, pakai metode awal tadi, Bim. Coret busur, coret busur, coret busur-busur, yang tadi awalnya pusatnya di O, ya kan? Coret sini, coret sini, sekarang ganti di D, coret ini. Nah, ketemulah, ini titik C, tengah-tengahnya. Oke, sudah, Bim? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, cara yang kedua, Anda letakkan pusatnya di C, Bim. Jari-jarinya sebesar mana, Bim? Sebesar O gede. No. Jari-jarinya dari C pusatnya, dia melewati titik A, Bim. Titik A itu di sini, Bim. Oh iya. Oke. Oh iya. Oke. Oke, Bim ya. Sudah, Bim? Bentar, Pak. Iya, sudah. Oke ya. Anda buat busur sekarang melewati titik A ini sampai dia melewati titik E, Bim. Bentar, Pak. Oke, Bim. Atau enggak, gini. Di C, Anda buat busur melewati titik ini dan dia, kan nanti pusatnya di C nih, Bim. Anda melewati titik ini. Buat busur ke sini kan? Buat busur ke sini kan? Iya, Ya, nah sekarang pusatnya diganti di A. Iya. Dia melewati titik E tadi. Jadi dari A ke E. Sudah, Bim? Sudah. Ya. Belum ditarik Nah, garis busurnya tarik sampai dia melewati lingkaran utama tadi, Bim. Oke, bentar. Ya sudah, Pak. Dapat? Titik B-nya? Dapat. Titik B-nya itu dapat? Anda dapat? Iya. Oke. Oke, kalau udah apa yang harus dilakukan? Lakukan A-nya sudah. narik garis dari A ke B. A ke B, tarik garis. Iya. Oke. Iya. Oke. Tapi poin yang lebih penting apa, Bim? Anda bisa dapatkan jarak antara A ke B dengan busur. Betul nggak, Bim? A ke B dengan busur. Oh iya. Jadi sekarang pusatnya di A, titik B kan udah dapat nih. Sekarang berpindah pusatnya di B, Anda buat coretan yang berikutnya. Yang jaraknya sama dari A ke B, yaitu titik C di sini, Bim. Bisa nggak caranya? Oh, bisa, Pak. Bisa. A jadi pusat, B gores. Sekarang B Iya. jadi pusat, gores ke C. Iya. Sekarang pindah, atau mungkin saya namakan yang lain, titik apa ya? Atau nggak ini garis titik pertama, titik kedua, titik ketiganya kan sekarang pusatnya di titik kedua ya, Bim ya? Gores dengan jarak yang sama, dapat titik ketiga, betul? Iya, betul. Sekarang pusatnya di titik ketiga, Anda gores, dapat titik keempat. Oh iya. Sekarang pusatnya di titik keempat, Anda gores, dapat titik kelima. Maka titik-titik itulah yang akan membuat pentagon. Segitiga, 5 sisi sama panjang, sudutnya sama besar harusnya. Oke. Apakah sudah
terbuat? Entar belum mau dari garis dari C ke D belum. Dari C ke D. Dari yang bawah belum. Oke, yang lain sudah? Sudah, Pak. Oke ya. Dapatkan segitiga pentagon. Nanti caranya lebih seru lagi membuat heksagon. Coba nanti saya berikan, silakan Anda ikuti langkah-langkahnya. Harusnya ini lebih rumit dan lebih mengasihkan ya, oktagon dan nanti bentuk-bentuk tidak teraturan. Kurang lebih mungkin demikian dulu, sebelum nanti bisa jadi pertemuan berikutnya saya akan masih menjelaskan terkait dengan membuat garis singgung. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya, jadi mungkin di pertemuan pekan depan saya akan sedikit membuat materi garis singgung, setelah itu masuk ke pandangan perspektif ya. Sisanya sebetulnya sudah tentang sketching, nanti nggak beda jauh terkait dengan ini ya, terkait dengan cara membuat garis tadi, tapi rasanya untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nurul, Ayu. Terkait MS Team, Pak. Kebetulan dari minggu kemarin sebagian teman-teman udah ngirim request, tapi sampai sekarang belum di-accept, Pak. Oh ya? Di Meka Engineering Drawing? Iya, Pak. Oh gitu ya? Di saya kok belum muncul ya permintaan itu ya? Atau siapa? Siapa bisa saya jadikan owner? Salah satu. Arifatur Rahma, Anda berkenan Arifatur Rahma untuk jadi owner? Saya nggak apa sih Pak, tapi saya nggak tahu. Saya belum pernah masukin orang ke Teams Pak. Oke, siapa yang berkenan? Untuk dimasukkan. Two things make me sad today. On this Oke ya, jadi tapi mungkin sebentar. Nanti saya pilihkan salah satu kalian jadi owner atau Arifatur Rahma aja lah. Saya ini owner, nanti Anda belajar di YouTube Arifatur Rahma cara membuat ini ya. Baik Pak. Ini karena takutnya masuk ke materi praktikum hari Jumat ini, saya minta waktu 5 menit aja ya untuk bicara terkait dengan garis singgung. Ya, jadi nanti apakah sudah terlihat monitor saya di device Anda? Tidak, Pak. Jadi nanti ini lingkaran, ini nanti Anda membuat garis singgung, Anda bisa lakukan dengan pertama Anda buat garis yang melalui titik pusat lingkaran. Ya, ini titik pusat lingkaran. Oke, titik pusat lingkaran. Perhatikan ini T-square atau penggaris segitiga sama kaki atau siku-siku jadi base-nya. Anda geser ke sini sampai Anda mendapatkan garis yang ada di luar lingkaran tersebut. Maka Anda akan dapatkan inilah merupakan garis yang menyinggung lingkaran.
Caranya sesederhana itu. Jadi kuncinya Anda harus tahu dulu titik pusatnya. Dari titik pusat itu Anda geser sampai kemudian Anda dapatkan garis yang melewati titik bagian luar lingkaran. Maka itulah garis singgung yang melewati lingkaran. Oke? Atau garis singgung pada dua lingkaran. Nah, nanti mungkin di pertemuan nanti Anda bisa lakukan, ya. Pertama, Anda tarik gimana caranya menentukan garis yang menyinggung dua lingkaran. Ya, yang pertama Anda bisa lakukan di sini. Kalau Anda perhatikan, ya, perpanjangan dari titik pusat ini Anda buat garis perpanjangan, ya, yang tegak lurus terhadap titik pusat. Lalu kemudian Anda juga lakukan hal yang sama di lingkaran yang kecil. Nah, maka garis yang tegak lurus ini Anda hubungkan, maka Anda juga akan mendapatkan garis singgung lingkaran yang berada di luar. Ya, caranya kurang lebih demikian. Nah, bisa jadi nanti di hari Jumat nanti, penjelasan lebih rinci juga akan dijelaskan kalau ada soal terkait dengan garis singgung. Nanti Arifatur Rahma, saya minta Anda sebagai owner, jadi tolong bantu rekan-rekan Anda yang akan menjadi join di kelas ya, Arifatur Rahma, oke? Baik, Mungkin Pak. satu lagi, saya minta tolong namanya Joko Bayu Murti. Juga saya minta jadi owner. Oke, tolong bantu saya kalau ada rekan-rekan Anda yang akan bergabung di MS Team. Ya. Mungkin sementara dari saya cukup Recording demikian. stopped. Apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Impar. Untuk rekaman hari ini nanti boleh dilihat di mana ya? Oke, nanti mungkin saya akan upload di Edunext ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, mungkin demikian pengantar diskusi terkait dengan konstruksi geometri dasar. Saya harap pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi pertemuan kita sore hari ini, silakan feel free ya, kontak di MS Team. Mungkin saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan hari Jumat nanti saya bisa melihat mengawasi Anda praktikum juga. Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.